Tahukah kamu, kalau di beberapa negara, ada satu jenis invertebrata yang dianjurkan untuk dibunuh ketika kamu melihat mereka berkeliaran di sekitar lingkungan perkebunan. Kenapa dibunuh? Karena kehadiran mereka sangat buruk bagi ekosistem perkebunan. Invertebrata ini akan memburu dan memakan cacing tanah, organisme yang kehadirannya menjamin kesuburan tanah. Tanpa cacing tanah, kesehatan tanah akan berkurang sehingga tumbuhan tidak dapat tumbuh secara maksimal. Maka dari itu, populasi cacing tanah harus dijaga. Dan jika terlihat di sekitar perkebunan, organisme pemburu cacing tanah ini harus segera dibinasakan. Cara membinasakan invertebrata ini pun tidak bisa sembarangan. Mereka harus mati dalam keadaan utuh. Tidak boleh dipotong. Karena jika kamu memotong tubuhnya, potongan tubuh tersebut akan menjelma menjadi individu baru. Invertebrata yang saya maksud adalah hammerhead worm atau cacing martil, planaria darat dari genus Bipalium. Bipalium adalah genus planaria atau cacing pipih yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Mereka beracun, rakus, kanibal pula. Racun yang mereka miliki adalah tetrodotoxin. Racun ini mereka gunakan untuk melumpuhkan mangsa mereka. Ini adalah racun yang sama yang juga dimiliki oleh ikan buntal dan gurita cincin biru. Komposisi racun pada cacing ini memang tidak mampu membunuh manusia, tapi tetap saja akan membuat fungsi tubuh menurun jika masuk ke dalam tubuh. Kamu bisa pusing, mual, dan lemas ketika tidak sengaja menyentuh cacing Bipalium ini, lalu mengucok mata, ngupil, atau makan tanpa mencuci tangan. Tapi meskipun cacing berkepala unik ini tidak menimbulkan ancaman langsung bagi manusia, mereka adalah spesies invasif yang memiliki kekuatan untuk membasmi populasi cacing tanah di sebuah habitat. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Baim Lukman RV, Kutunggu Jandamu Devi, iFrame sewa laptop besar kecil, Nasgor Gila Saziat Cimahi, Newmox, Mutia Pacalku yang cantik, Bubu sayang Picut, doain rezeki lancar Bang Amin, Ayu aku masih sayang kamu, istri sahnya Al Haitam, Aksa anak soleh, Bagas sayang banget ke Tia, Tia sayang banget ke Bagas, beli mainan di Muntoys, review mainan di YT Chandra Salai, Nani, MNJ Makassar, Yunggi Merimi, Unitycom Malang, Tim Shop Tokopedia, Okadot adiknya Aik Moik, Batu Alam Abad 21 Tasikmalaya, Batu Alam Abad 21 Ciamis, Unitycom Malang, Diansyah, Prahara, Novan Murdianto, Pecelele Lamongan Cak Nur, Nani, Indira Nailarisa, penikmat Alam Semenit, Okadot dan Aik Moik Brother, Tuyul Millennium, Rin Punya Meru, Disnaker.id, Den Pisar, Bapaknya Cini dan Komeng, Arintek Lampung, Kata Ustadz Pacaran Itu Haram, Arintek Lampung, Yama 24, Berkah Jaya Ban Cikopo, Rustam, Roti Cecela Lampung, Nafisha Inara Bumi, Toko Nebule, King Mochi Dev, Leo X Libra, Libra X Leo, Bahas Cacing Kepala Martil Dong, YYG Zahrotu X IDG2, Agaton Isaac, Maudi Anak Solehah, Arnold Schwarzenegger, Krehiu Sayang Iyo, Krehiu juga Sayang Iyo, Azam Izah Atarwijaya, Komun.id, Roti Jala Mak Limah Biadab, Amelisa Sayang Riandi, Iri Sayang, Baremajunun, Wetri, Royal Cireng, Belajar Witip, Ame O, Aku Sayang Sekar, Nasi Cumi Hitam Pak Kris, Udi Number Wow, Loyang Sidoarjo, Akila dan Teteh Naima, Gibran dan Lashira, Fikri Sayang Ayu, dan Pampinyu 96. Cacing martil adalah organisme asli daerah tropis dan subtropis. Namun, mereka telah menjadi organisme invasif di seluruh dunia. Penyebaran mereka ke seluruh dunia diyakini dari jalur import-ekspor, secara tidak sengaja terangkut di akar tanaman hortikultura. Sekarang, cacing ini telah meluas penyebarannya. Bahkan di pinggir daerah gurun yang panas dan di wilayah pegunungan yang dingin pun mereka bisa ditemukan. Cacing Bipalium adalah karnivora. Mereka diketahui memangsa cacing tanah, siput, larva serangga, dan segala yang bisa mereka cerna. Mereka mendeteksi mangsa menggunakan kemoreseptor yang terletak di bagian bawah atau di alur ventral kepala mereka. Kepala melebar ini seperti pendeteksi logam, mampu melacak jejak mangsanya. Ketika mangsa berada di dalam jangkauan, cacing ini akan menjerat, melapisinya dengan lendir, dan menahannya.
Setelah mangsanya tidak dapat bergerak, cacing akan mengeluarkan faring atau tenggorokannya yang terletak di bagian tengah tubuhnya, sekaligus melumuri mangsanya dengan enzim pencernaan. Enzim pencernaan ini mengandung racun dan zat yang mampu mencairkan bagian tubuh mangsanya. Setelah itu, cacing martil akan menghisap jaringan mangsa yang telah mencair tersebut dan meneruskannya ke dalam ususnya yang bercabang menggunakan organ silia. Setelah pencernaan selesai, sisa-sisa mangsa akan mereka keluarkan melalui saluran yang sama. Dengan kata lain, mulut cacing martil juga berfungsi sebagai anus mereka. Beberapa spesies seperti Bipalium kewense sangat gemar memakan cacing tanah. Para peneliti percaya kalau planaria darat ini mengeluarkan racun untuk melumpuhkan mangsanya, mencegah mangsanya memberontak, dan memudahkan proses penghisapan cairan. Untuk kamu yang gemar memakan cacing, sangat disarankan untuk tidak memakan cacing martil ini. Planaria darat ini mengandung racun syaraf yang kuat, yaitu tetrodotoxin. Racun ini ditemukan dalam lendir di sekujur tubuhnya, yang secara tidak langsung juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan, mencegah pemangsa memakan mereka. Selama bertahun-tahun, cacing martil seringkali keliru disebut siput karena pergerakan mereka yang seperti siput. Tidak seperti cacing yang meliuk-liuk mendorong tanah, cacing martil bergerak dengan menggunakan silia yang terletak pada bagian bawah tubuhnya. Mereka merayap atau meluncur di atas lapisan lendir yang mereka sekresikan. Untuk melewati area vertikal, cacing martil telah diamati menurunkan diri mereka menggunakan seutas lendir, seperti Spider-Man. Sebagian besar planaria darat bersifat fotonegatif. Mereka sangat sensitif terhadap cahaya dan sangat membutuhkan kelembaban yang tinggi. Oleh karena itu, mereka biasanya bergerak dan mencari makan di malam hari. Sebelum matahari terbit, mereka sudah mendapatkan tempat-tempat yang sejuk dan lembab untuk berlindung, seperti di bawah batu, di bawah batang kayu, atau di lapisan bawah di semak belukar. Meskipun telah dikenal sains selama sekitar 300 tahun, masih banyak celah ekologi yang belum diketahui dari kelompok ini. Planaria pertama yang diamati dicatat pada awal 1900-an, dengan teknologi yang terbatas pada masa itu, sehingga ada beberapa koreksi yang dibuat seiring perkembangan teknologi. Pada awalnya, genus Bipalium digagas oleh William Stimson, ilmuwan dari Amerika Serikat yang mengelompokkan semua planaria darat dengan ciri khusus kepala yang melebar. Kemudian, pada tahun 1899, Ludwig von Graff, zoologis dari Austria, membagi mereka menjadi 3 genera yang disusun menurut bentuk kepalanya, yaitu Bipalium, Perocephalus, dan Placocephalus. Bipalium untuk spesies dengan plat kepala yang sangat lebar, Perocephalus untuk spesies dengan plat kepala yang berukuran sedang, dan Placocephalus untuk spesies dengan plat kepala datar atau sedikit melingkar. Namun, pada tahun 1902, Joseph Müller atau Giuseppe Müller, seorang entomologis dari Kroasia, menganggap bahwa tidak ada dasar anatomis yang memadai untuk perbedaan ini, dan menyatukan seluruh spesies kembali di bawah genus Bipalium. Menjelang akhir abad ke-20, Robert E. Ogren dan Masaharu Kawakatsu memulai serangkaian penelitian yang dipublikasi dengan judul The Land Planarian Index Series, di mana mereka meninjau dan mengatur semua informasi taksonomi yang berkaitan dengan planaria darat. Pada awalnya, mereka mempertahankan semua planaria yang berkepala lebar masuk ke dalam genus Bipalium, tapi kemudian membaginya menjadi 4 genera atau 4 genus berdasarkan anatomi organ reproduksi, yaitu Bipalium, Novibipalium, Humbertium, dan Diversibipalium. Di bawah skenario akhir ini, spesies yang menjadi anggota genus Bipalium didefinisikan sebagai planaria darat berkepala lebar dengan organ reproduksi yang sederhana, tanpa saluran tambahan atau bursa kopulatori, namun memiliki lipatan jaringan yang memisahkan saluran jantan dan betina. Bagaimana? Biologi merupakan pelajaran yang sangat mudah, bukan? Aku pusing, bete, bad mood, kecewa, perih, pedih, terluka parah. Anyway, pada tahun 2014, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada spesies Bipalium adventitium dan Bipalium kewense,
ditemukan keberadaan tetrodotoxin atau TTX, racun syaraf yang sangat mematikan. Tetrodotoxin ditemukan terpusat di bagian perut dan menyebar secara gradual di lendir pada permukaan tubuhnya. Penemuan ini adalah catatan pertama di mana tetrodotoxin ditemukan pada invertebrata terestrial. Jadi, kalau kamu yang hobi berkebun atau kerjanya berhubungan dengan gali-menggali tanah, cuci tangan setelahnya. Kalau perlu, mandi sekalian. Karena sedikit saja TTX masuk ke dalam tubuh, efeknya cukup lumayan. Bisa bikin sesak napas, penurunan detak jantung, lemas, hingga tak sadarkan diri alias pingsan. Efek ini bisa meningkat berkali lipat pada manusia dengan alergi yang akut. Ciri yang paling khas dari cacing martil adalah kepalanya yang berbentuk kipas atau sekop, serta tubuhnya yang panjang dan pipih. Bagian bawah tubuh cacing martil memiliki creeping sole atau organ merayap yang mereka gunakan untuk bergerak. Spesies mereka dibedakan berdasarkan bentuk kepala, ukuran, warna, dan pola garis. Umumnya, planaria terestrial ini memiliki warna dasar tanah, dengan nuansa abu-abu, coklat, emas, dan hijau. Cacing martil terkecil yang diketahui adalah Bipalium adventitium, yang panjangnya hanya berkisar antara 5 hingga 8 cm. Sementara cacing martil terbesar yang diketahui adalah Bipalium kewense, yang panjangnya bisa lebih dari 20 cm. Secara kasar, nama genus Bipalium dapat diterjemahkan menjadi dua sekop. Di beberapa negara, mereka juga dikenal sebagai cacing hammerhead atau arrowhead. Awalnya, cacing ini adalah penghuni khusus wilayah ekuator bumi yang beriklim tropis dan subtropis. Namun sekarang, mereka dapat ditemukan hampir di seluruh benua, kecuali Antartika. Cacing ini menghuni berbagai habitat. Beberapa bahkan telah beradaptasi dengan kehidupan sabana, beralih menu utama dari cacing tanah ke siput. Pada spesies yang hidup di gurun, sebagian besar memangsa rayap dan larvanya. Dan berkat populernya tanaman hias di berbagai negara, cacing ini pun menjadi organisme kosmopolitan. Seringkali ditemukan di wilayah perkotaan dan bertahan hidup dengan memanfaatkan limbah rumah tangga manusia. Sehingga sekarang sudah bukan cerita baru kalau ada cacing berkepala lebar merayap di sekitar kamar mandi kamu. Bicara tentang kepala lebar, ini sangat berhubungan dengan kemampuan sensorik. Cacing martil tidak memiliki mata sejati, melainkan mata sederhana atau oceli. Mereka tidak mampu melihat dengan baik dan hanya dapat membedakan terang dan gelap. Namun, kekurangan ini diatasi dengan kumpulan jaringan syaraf yang kompleks pada kepala mereka. Jaringan yang terhubung ke seluruh saraf di seluruh tubuh cacing. Ketika cacing martil melambaikan kepala, berarti mereka sedang merasakan lingkungan sekitar mereka. Sensor kimia di bagian bawah kepalanya akan menangkap partikel udara dan akan diteruskan ke otak. Otak akan menerjemahkan dan mendistribusikan informasi tersebut ke seluruh jaringan tubuhnya. Cacing martil tidak memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Mereka tidak memiliki anus. Jadi setelah makan, mereka akan mengeluarkan kembali materi yang tidak diinginkan melalui mulut mereka, menjadikan satu-satunya rongga di tubuhnya ini sebagai lubang universal. Ketika mereka menemukan mangsa, lubang universal ini akan melebar, mengeluarkan faring dalam bentuk sistem otot yang melingkar yang akan membungkus mangsanya. Begitu terbungkus, tubuh mangsa akan dilumat secara eksternal, diseruput saripatinya, dicerna, dan dimuntahkan kembali dalam bentuk gumpalan berlendir yang agak padat. Sebagian dari makanan ini tidak mereka cerna untuk bekal di kemudian hari. Mereka menyimpan sebagian makanan dalam vakuola di epitel pencernaannya. Dengan metode ini, seekor cacing martil dapat bertahan hidup tanpa makan selama beberapa minggu. Jika makanan sangat sulit ditemukan, cacing martil diketahui akan mengkanibal jaringannya sendiri, atau bahkan memakan salah satu organ reproduksinya untuk bertahan hidup. Kedengarannya gimana ya? Tapi bicara tentang organ reproduksi, ini di bab selanjutnya aja ya.
Seperti kebanyakan cacing, cacing martil juga hermafrodit. Tiap individu memiliki testis dan ovarium. Mereka dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Dalam reproduksi secara seksual, cacing martil akan bertukar gamet dengan cacing lain melalui sekresi internal. Telur yang terbuahi akan berkembang di dalam tubuh dan akan dikeluarkan dalam bentuk kapsul telur. Beberapa spesies dapat menghasilkan beberapa kapsul telur sekaligus, yang di dalamnya berisi sekitar 7 hingga 10 bakal cacing. Setelah sekitar 3 minggu, telur menetas, dan cacing kecil akan menetap di dalam kapsul telur dan akan keluar ketika mereka remaja. Pada beberapa spesies, cacing remaja memiliki warna yang sedikit berbeda dari cacing dewasa. Namun, sangat jarang individu cacing martil yang melakukan reproduksi seksual. Dalam banyak pengamatan, cacing ini lebih sering melakukan reproduksi secara aseksual. Dalam reproduksi aseksual, cacing martil akan melakukan metode fragmentasi. Mereka akan menanggalkan ujung ekor dan menempelkannya pada daun atau substrat lain. Ujung ekor ini kemudian berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu sedikitnya 10 hari. Jadi secara teknis, mereka dapat menghasilkan keturunan kapan saja, mudah dan efisien. Jika tubuh cacing martil dipotong-potong, setiap bagiannya dapat beregenerasi menjadi organisme yang berkembang sempurna dalam beberapa minggu. Jika tubuh mereka dipotong menjadi 2, maka masing-masing potongan akan berkembang menjadi 2 cacing yang lengkap. Potong 3 akan menjadi 3. Potong 4 akan menjadi 4. Potong bebek angsa, masak di kuali. Karena kemampuan ini, agak sulit untuk mengukur usia maksimal mereka. Ada kemungkinan kalau cacing martil secara esensi adalah makhluk abadi. Mereka dapat hidup selama mungkin. Namun para peneliti masih melakukan penelitian untuk membuktikan hal ini. Penelitian tersebut juga mencakup kemampuan regenerasi mereka yang luar biasa, yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka atau jaringan yang rusak. Tidak satupun spesies cacing martil telah dievaluasi untuk daftar merah IUCN, tapi tidak ada data juga kalau populasi mereka terancam. Planaria darat ini tersebar luas di habitat tropis dan subtropis yang merupakan habitat alami mereka, dan telah memperluas jangkauan teritorial mereka hingga ke seluruh dunia. Pada awal kemunculan mereka di habitat asing, para peneliti khawatir kalau cacing martil dapat merusak tanaman. Tapi sering berjalannya waktu, mereka dianggap tidak mengancam kesehatan tanaman hijau. Cacing ini ternyata tidak memakan daun atau akar tanaman. Akan tetapi, perilaku mereka yang lain justru lebih berbahaya dan menjadi perhatian khusus pada ekosistem kebun, sehingga keluar pernyataan kalau cacing martil harus segera dibasmi ketika terlihat mata. Ini karena cacing martil sangat berpotensi memusnahkan populasi cacing tanah. Sementara keberadaan cacing tanah sangatlah penting, karena mereka menggemburkan dan menyuburkan tanah. Cacing martil kemudian dianggap sebagai spesies invasif yang berbahaya. Belum lagi, sangat jarang organisme yang berminat memakan planaria darat ini, karena sekresi lendir pada tubuh mereka sedikit beracun dan tidak terasa enak di mulut. Kehadiran protozoa seperti flagellata, ciliata, sporozoa, dan nematoda juga terdeteksi di dalam tubuh cacing martil. Keberadaan protozoa tersebut diduga kuat memiliki peran bagi kehidupan cacing martil. Jadi untuk saat ini, penanganan yang umum adalah zat kimia atau pestisida. Tapi seperti yang kita tahu, pestisida tidak baik untuk banyak makhluk yang hidup di dalam ekosistem yang sama. Banyak tips dan trik untuk memberantas cacing martil secara organik. Satu yang paling populer dan sangat dianjurkan adalah garam. Cukup taburkan garam, perhatikan, dan pastikan mereka mati dehidrasi. Dari cacing martil, kita akhirnya tahu kalau ada spesies yang begitu mengancam banyak pihak, sehingga keberadaannya harus diwaspadai, bahkan dibasmi. Populasi cacing martil yang tidak terkontrol akan membabat habis populasi cacing tanah di sebuah ekosistem. Dan ketika populasi cacing habis,
tumbuhan pun ikut habis. Siput yang memakan tumbuhan juga habis. Serangga yang memanfaatkan tumbuhan juga habis. Akhirnya, yang tersisa hanyalah cacing martil sendiri. Dan karena kebiasaan kanibalistik mereka, mungkin mereka akan saling makan atau memakan anggota tubuhnya sendiri. Pada akhirnya, musuh terburuk cacing martil adalah diri mereka sendiri. Seperti manusia ya, nggak takut binatang buas, nggak takut hukum alam, dan nggak takut setan. Yang ditakutin adalah sesama manusianya sendiri. Karena perilaku manusia kadang lebih buas dari binatang, lebih random dari alam, dan lebih setan dari setan. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.